Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wahyu Nugroho. Saya akan menjelaskan perawatan motor dan generator. Mesin listrik terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Mesin listrik statis, alat untuk mentransfer energi listrik dari sisi primer ke sekunder dengan perubahan tegangan pada frekuensi yang sama. Untuk dinamis terbagi menjadi dua, motor listrik dan generator. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sedangkan untuk generator sebaliknya, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Konstruksi motor dan generator. Secara umum, konstruksi motor dan generator adalah sama, yaitu terdiri dari stator dan generator. Di sini bagian dari motor, yaitu ada poros, kutub magnet, stator, motor, dan lilitan motor, lilitan stator. Sebelah kanan ada bagian-bagian dari generator, yaitu komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, poros penggerakan. Prinsip kerja motor dan generator. Untuk prinsip kerja motor, aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Prinsip generator, medan magnet dan generator sepotong penghantar akan dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Motor dan generator terbagi menjadi dua, ada AC, ada DC. Untuk AC terbagi menjadi dua lagi, yaitu sinkron, induksi. Induksi terbagi menjadi dua, ada satu fase dan juga tiga fase. Untuk motor dan generator DC terbagi menjadi dua, penguat terpisah dan penguat sendiri. Penguat sendiri terbagi menjadi tiga bagian, seri, shunt, kompon. Kompon yaitu gabungan dari seri dan shunt. Pemeliharaan motor dan generator. Analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengar atau inspeksi visual. Periksalah motor dan kerusakan yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangkai rotor yang menciut atau membeku, atau belitan kawat yang terbakar. Suara berisik motor atau lubang tangkai rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangkai rotor. Kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik turun. Tangkai rotor yang tidak berputar, terasa seret atau bermasalah saat bergerak mungkin mengindikasikan adanya kerusakan bearing. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik ada 4, yaitu magometer, pengujian lilitan jangkar, pengukuran arus, dan tes lem. Teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik dengan pengujian tes lem yaitu mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubungan pendek, dan rangkaian terbuka. Hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bell bearing. Motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring, panas berlebihan, atau kekurangan daya. Shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pentanahan. Oleh karena itu, perawatan harus sering dilakukan saat pengecekan ground motor. Inilah gambar untuk tes lem. Sebelah kiri pengecekan motor untuk pentanahan dengan tes lem, dan sebelah kanan tes lem open circuit. Untuk pengecekan motor pentahanan dengan tes lem, jika lampunya hidup atau menyala, motor mengalami baik-baik saja. Untuk yang sebelah kanan tes lem open circuit,
lampu akan mengalami mati. Ini pengujian motor dengan menggunakan megometer. Pengujian ground, motor yang mengalami ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0. Untuk motor yang mengalami open circuit akan menunjukkan angka tinggi di megometer. Pengujian lilitan jangkar, percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus atau hubung singkat dengan inti jangkarnya. Alirkan listrik DC melalui komutator dekatnya sebuah kompas dengan jangkar. Lakukan pengamatan jarum kompas dan akan berputar ke arah jangkar. Hal ini terbuktikan adanya medan elektromagnet pada jangkar, artinya lilitan jangkar berfungsi baik. Tetapi jika jarum kompas diam, tidak bereaksi atau tidak bergerak, intinya tidak terjadi elektromagnet karena belitan putus atau hubungan singkat ke inti jangkar. Pemeliharaan generator. Pemeliharaan generator dan perbaikan generator hampir sama dengan pemeliharaan motor listrik. Masalah utama pada generator ialah terbakarnya sekring, regulator tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, tegangan yang tidak stabil atau berfluktuasi. Prosedur pertama, lakukan pemeriksaan visual terhadap konektor, terminal-terminal terhadap karat atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain-lain. Pengujian hubungan singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, perawatan bearing. Itulah 4 cara pemeliharaan generator. Pengujian hubung singkat, harus mematikan jatuh daya plus ukur resistansi terminal yang dicurigai. Jika nilai resistansi 0, maka terjadi hubung singkat. Sebaliknya, jika nilai resistansi sangat besar atau tinggi, maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Pemeliharaan generator, pengujian hubung singkat. Pembongkaran dan pemeliharaan generator. Matikan sumber daya. Beri tanda dan identifikasi menggunakan derek, lepaskan semua perangkat, periksa stator, ukur resistansi antara led, lakukan uji pentahanan. Kerusakan juga sering terjadi pada diode generator. Oleh sebab itu, lakukan juga pengecekan resistansi pada diode. Jika rusak atau terbakar, terhubung singkat, atau terbuka, ganti dengan yang baru. Perawatan bearing, periksa secara periodik. Jika rusak, ganti yang baru. Juga cakram yang sesuai untuk pencabutan bearing jika istilah pelumas yang baru mulai melalui lubang tutup. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif berkala terbagi menjadi 2. Pemeliharaan kontaminasi repulsif. Pemeliharaan terbagi menjadi 3. Penggantian bearing, penggantian oli, pembersihan motor. Kontaminasi, ada debu atau karat. Repulsif, komutator secara periodik, sikat, ketegangan sikat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.